Hukum syar'i apa? Hukum syar'i sama isbatul amri li amri au nafyuhu anhu biwad'i wadi'in, atau kalau mau dibahasakan yang lain, hukum syar'i itu adalah khitabullah atau kalamullah al-muta'alliq bi fi'li syahsin. Kalamnya Allah atau perintahnya Allah yang berta'alluq pada perbuatannya manusia gitu loh. Min haitsu taklif aw wadha, dari arah pembebanan dan dari arah peletakan. Allah mengatur perbuatannya manusia. Namanya hukum yang mengatur tentang perbuatan manusia. Perbuatannya apa saja? Yang diatur oleh hukum syar'i itu perbuatan apa saja? Perbuatan manusia itu diatur sama syariat, perbuatannya apa aja? Semuanya. Semua perbuatan kamu diatur sama syariat. Walaupun kedipnya mata kamu diatur sama syariat. Kedipnya mata diatur sama syariat. Dehem kamu diatur sama syariat. Nanti ada kedip hukumnya wajib, ada kedip hukumnya haram, ada kedip hukumnya sunnah. Kenapa? Kedip itu perbuatan kita kan, kedip. Nah, Allah mengatur, menghukumi, jangan kedip, harus kedip. Allah yang mengatur. Dehem juga diatur sama Allah, harus dehem, jangan dehem, diatur. Pengaturan itu pada dua perkara. Ada pengaturan yang dari arah hukumnya, pembebanannya. Ada pengaturan dari arah waktu mengerjakannya. Kapan saat mengerjakannya. Jadi hukumnya diatur sama Allah, saat mengerjakannya diatur pula oleh Allah. Kayak sholat. Sholat hukumnya apa? Ya bisa wajib, bisa sunnah, bisa wajib. Kapan waktunya wajib? Nah, diatur sama Allah kapan wajibnya. Sunnah, nah kapan sunnahnya. Ini hukumnya diatur sama Allah, waktunya juga diatur sama Allah. Tapi penempatannya diatur sama Allah, gitu loh. Jadi ada dua pengaturan tuh. Pengaturan dari arah taklif atau dari arah wadha. Pengaturan apa? Pembebanannya jadi wajib atau yang lainnya. Terus yang kedua dari arah peletakannya, kapan mengerjakannya, gitu loh. Kalau nggak diatur gimana? Kamu nanti bebas. Haji kapan? Kapan aja bisa haji. Oh, nggak bisa. Haji perintah Allah. Waktunya kapan? Allah yang ngatur juga, gitu loh. Bukan terus perintahnya Allah, waktunya terserah kamu. Oh, nggak begitu. Ada yang nanti diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama perintahnya Allah, aturannya Allah rupanya apa? Wajib. Ini perlu dibahas nih. Wajib. Hukum syar'i memasukkan salah satu hukum namanya apa? Wajib. Kenapa kok ini dibahas? Karena dalam hukum akli juga ada wajib. Gitu loh. Biar kamu nggak salah menempatkan, ini wajibnya wajib syar'i atau wajib akli. Maka dua-duanya dibahas di sini biar kamu bisa membedakannya. Ini wajib syar'i atau wajib akli. Wajib akli apa kemarin? Sesuatu yang tidak ditemukan oleh akal, yang tidak dibenarkan oleh akal manapun ketiadaannya sesuatu. Ya, akal tidak menerima ketiadaannya sesuatu. Jadi sesuatu itu ditetapkan oleh akal apa? Harus ada, wajib kata akal, sesuatu yang tidak diterima tiadanya. Itu namanya wajib. Lah kalau wajib syar'i apa? Wajib syar'i adalah perintah Allah yang rupanya perintah yang kuat. Khitab yang jaziman, yang kuat.
Artinya, andai kamu tidak mengerjakannya, maka kamu akan dihukum oleh Allah. Namanya wajib. Salat wajib, puasa wajib. Kenapa kok wajib? Karena kamu harus mengerjakannya. Kalau kamu nggak mengerjakannya, kamu akan dihukum. Itu perintahnya kuat. Nggak boleh kamu tinggalkan. Namanya perintah wajib. Wajib apa saja? Banyak. Kamu tinggal cari dalam hukum syariat. Di kitab-kitab fikih banyak dijelaskan satu persatu mana yang diwajibkan oleh Allah. Baik kewajiban zahir, kewajiban batin. Allah wajibkan tuh sesuatu yang harus kita kerjakan. Yang jelas apa? Rukun Islam 5. Jelas tuh, wajib syahadat, wajib sholat, wajib puasa, wajib zakat, wajib haji. Itu kewajiban yang pokok bagi orang Islam. Jadi kalau ditinggalkan hukumnya apa? Haram. Kan beda kan? Mana wajib akli, mana wajib syar'i. Terus yang kedua namanya sunnah. Apa itu sunnah? Sunnah juga perintah Allah yang berkaitan dengan perbuatannya manusia, yang perintahnya itu perintah yang tidak keras. Diperintah nih, tapi perintahnya tidak keras. Maksudnya tidak keras, kamu boleh milih ngerjain atau tidak mengerjakan. Kalau kamu mengerjakan, kamu dapat keuntungan. Kalau kamu tinggalkan, kamu rugi, tapi nggak disiksa. Kalau haram, disiksa. Ini menunjukkan perintahnya keras. Kenapa? Kalau kamu tinggalkan, kamu disiksa. Kalau ini kalau kamu ditinggalkan, kamu nggak disiksa, nggak, tapi kamu cuma dapat kerugian. Apa ruginya? Nggak dapat kebaikan. Sunnah kan perintah Allah, juga dikasih pahala oleh Allah. Kok kamu tinggalkan, berarti kamu rugi, nggak dapat keuntungan. Tapi kalau bicara hukuman, tidak dihukum, nggak seperti perintah wajib. Terus yang ketiga, haram apa? Adalah perintah Allah yang berkaitan sama dilarangnya kamu melakukan sesuatu, dan larangannya larangan yang keras. Di keras itu kalau sampai kamu lakukan, kamu akan dihukum. Minum arak, zina, riba, bohong. Kalau kamu kok melakukannya, kamu akan dihukum. Itu namanya haram. Terus ada makruh. Ada makruh tanzih ya, ada makruh khafif. Makruh tanzih itu yang mendekati haram, nanti makruhnya keras, tapi ya itu makruh juga. Apa itu makruh itu? Larangan dari Allah, tapi larangannya tidak keras. Kalau kamu kerjakan, nggak seperti haram. Kalau kamu kerjakan, kamu nggak dihukum, gitu loh. Kalau haram, kalau kamu kerjakan, kamu dihukum, akan disiksa nanti oleh Allah. Kalau kamu kerjakan. Kalau makruh, kalau kamu kerjakan, kamu nggak dihukum, tapi kamu dapat kerugian. Apa ruginya? Ruginya tidak melakukan hal yang sia-sia. Gitu. Mestinya bisa mendapat kebaikan, malah ngerjain sesuatu yang nggak ada keuntungan, namanya sia-sia, itu jadi kerugian. Yang terakhir namanya mubah. Apa itu mubah? Mubah itu adalah kalamullah, perintah Allah yang berkaitan dengan kamu diperintah untuk milih, boleh milih mau mengerjakan sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Itu namanya mubah. Contohnya mubah apa? Contohnya mubah apa? Jual beli, nikah. Oh, bukan wajib, bukan ya? Sunnah, mubah. Mau kawin ya boleh, nggak kawin ya boleh. Asalnya mubah hukumnya, gitu loh. Nanti bisa meningkat jadi wajib ketika pada waktu-waktu tertentu.
Yang lain apa contohnya mubah? Makan. Eh? Mandi. Tidur. Mubah. Mau tidur ya boleh, nggak tidur asal hukumnya itu gitu loh. Ya, jadi secara taklif, secara pembebanan, secara tingkatan berat ringannya perintah itu ada 5 tingkatan. Tingkatan pertama namanya wajib, yang kamu diperintah dan dipaksa mengerjakannya, kalau enggak kamu akan dihukum. Yang kedua namanya sunnah, diperintah tapi enggak dipaksa untuk mengerjakannya, boleh kamu tidak mengerjakannya, enggak akan dihukum kalau kamu tinggalkan. Yang ketiga haram, yaitu larangan yang keras, yang kalau sampai kamu kerjakan kamu akan dihukum. Yang keempat makruh, yaitu larangan tapi nggak keras, kalau kamu kerjakan kamu nggak akan dihukum. Yang kelima namanya mubah, boleh memilih mengerjakan dan boleh tidak mengerjakan. Itu namanya khitab taklif, dari arah tingkatan berat dan ringannya perintah. Maka yang kedua peletakannya itu juga ada 5 juga. Kenapa? Karena satu perintah wajib, sunnah, haram, makruh, mubah, satu perintahnya wajib contohnya, itu untuk bisa kamu kerjakan tergantung pada 5. Yang pertama namanya sabab, terus syarat, terus manek, terus sohih, terus fasid. 5 sabab itu apa? Yang menjadi alasan kamu mengerjakan wajib sholat. Kalau nggak ada sababnya, maka kamu nggak bisa mengerjakannya. Contoh, sholat duhur wajib nggak? Sholat duhur wajib nggak? Wajib nggak sholat duhur? Wajib. Kok kamu nggak sholat duhur sekarang, kenapa? Nggak ada sababnya gitu loh. Sababnya untuk ngerjain nggak ada. Apa? Masuknya waktu, itu diantara sababnya tuh. Kalau nggak ada masuknya waktu, oh, ngerjain haram malah. Ramadan hukumnya apa? Wajib. Kamu kok nggak puasa, kenapa? Karena belum ada sababnya. Haji wajib nggak? Kamu kok nggak haji? Oh jauh Beb, nggak mau ngimpi itu mah Beb, Masya Allah Beb. Iya udah apa saja, sebabnya macam-macam. Sababnya masuknya waktu, nanti bisa juga punya kemampuan. Kalau nggak punya kemampuan ya jadi sebab berangkat. Kamu belum mampu, sebabnya nggak ada. Terus yang kedua apa? Syarat. Apa syarat itu? Aturan yang berkaitan sama persiapan-persiapan untuk mengerjakannya, kayak wudhu dan yang lain-lainnya di dalam masalah sholat. Kok waktunya udah ada, sholat namanya zuhur nih, udah masuk waktu, tapi syaratnya belum cukup, ya belum boleh sholat kamu, belum mencukupi persyaratannya. Apa di antara syaratnya? Ya, wudhu, ya tempatnya harus suci, pakaiannya suci, macam-macam ya syarat-syaratnya nih. Terus manek, penghalang, udah ada sababnya. Sebabnya udah ada nih, masuknya waktu, syaratnya udah terpenuhi, pakaian udah wudhu, udah lengkap, madhep kiblat, tahu-tahu datang haid. Boleh nggak sholat? Boleh nggak sholat? Ya nggak boleh, namanya terhalang dia untuk sholat. Ada lagi penghalang yang lain, apa?
sudah lengkap, wudhu, pakai pakaian lengkap, duduk sambil pikiran nunggu imam tidur. Bisa sholat? Tidur, sholat tidur, ya terhalang untuk sholat. Begitu selesai, sallallahu alaihi Muhammad, cek ya ngapain? Ada penghalangnya. Ada lagi penghalang yang lain tuh, contohnya jual beli. Saya mau beli sesuatu, maka jual belinya bisa jadi terhalang, nggak bisa dilakukan. Haram kalau kamu lakukan. Kalau khotib Jumat sudah naik mimbar, nah, kamu nggak boleh jual beli apapun bagi laki. Mau beli permen nggak boleh, mau beli sabun nggak boleh, mau beli, kenapa? Khotib sudah naik mimbar, nggak boleh lagi jual. Ini contoh-contoh manek pada satu perbuatan. Terus sahih, apa sahih? Sah. Perbuatan itu dihitung sah kalau apa? Terpenuhi syarat dan rukunnya. Syaratnya lengkap sudah semua, rukunnya udah dikerjain semua, maka disebut sah. Maneknya nggak ada nih, udah ada syarat, sabab, hilangnya manek, dikerjain semua, jadinya dihukumi sah. Pekerjaannya sahih, bener gitu. Sholatnya dihitung bener. Artinya bener itu nggak usah diulang lagi, maksudnya. Kamu sholat zuhur, Allahu Akbar, ruku, tidal, sujud, diri lagi, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, masuk waktu lain. Sah apa sah? Sah, terusin. Walaupun haram, tapi nggak usah diulang gitu loh. Dari dianggap sahih, sah. Nah, kalau yang nggak sah gimana? Harus diulang, namanya i'adah. Kamu harus qadha atau harus mengulang lagi sholatnya. Nah, kalau sahih ya sah, udah diterima. Artinya mau dapat pahala nggak dapat pahala dianggap sah, maknanya nggak usah diulang lagi sholat itu. Puasa dianggap sah, nggak usah diulang lagi. Haji dianggap sah, nggak usah diulang lagi. Kalau fasid, rusak. Artinya kalau sholatnya rusak ya diulang, puasanya rusak diulang, hajinya kok rusak diulang. Kenapa kok rusak? Nggak terpenuhi salah satu syarat dan rukunnya. Ada yang kurang, syaratnya ada yang kurang, rukunnya ada yang kurang, maka disebut sholat yang fasid atau rusak, maka itu harus diulang. Maka kalau dilihat dari 5, kalau dilihat dari mana? Tingkatan perintah dan dan waktu atau peletakan atau pengaturan peletakan perintahnya, kapan akan dikerjakannya, maka bisa jadi nanti kita mengalihkan antara 5 dan 5. Artinya satu perintah wajib punya 5 peletakan. Syarat, sabab, sah, batal, manek. Itu wajib punya berapa? 5 aturan. Untuk kerjain yang wajib punya 5 aturan. Ada syaratnya, ada sababnya, rukunnya harus dipenuhi, maneknya harus hilang. Nah, maka disebut juga fasid kalau rusak. Sunnah juga punya 5. Syaratnya, sababnya, sah, batal, manek. Haram juga punya 5. Syaratnya haram apa? Babi, hukumnya apa? Haram. Kenapa haram? Kenapa babi haram? Hah? Sababnya kenapa? Iya. Kenapa dimakan haram? Karena ada lainnya. Kalau ada lainnya, itu-itunya doang yang ada. Kalau nggak makan mati kamu, ya makan. Sababnya bisa haram karena
Arak sebabnya haram kenapa? Ada lain. Kalau nggak ada lainnya kok kamu kalau nggak minum kok cekik-cekik minum. Jadi sebabnya ada nih. Haram juga ada sebabnya haram. Pokoknya haram. Ada orang lapar tengah hutan, ini babi enggak, pokoknya haram. Oh, repot ini. Jadi dia tahu hukum haram tapi nggak ngerti meletakkannya gitu loh. Jadi hukum haram juga ada peletakannya. Kapan akan haram dia? Oh, ada sebabnya, ada syaratnya. Oh, babinya haram nih dimakan. Kalau ada lainnya begitu sudah tinggal itunya nggak ada yang lain makan. Tapi ya makannya juga jangan pakai kecap, pakai cabai. Enak loh ini, itu mah menikmati itu namanya. Sisain buat nanti loh, itu mah bukan haram lagi. Kok sisain buat nanti segala. Itu namanya makan kepepet, terus makan seadanya yang penting. Jadi ada syarat dan sebabnya. Haram juga punya 5 syarat, sah, syarat, sabab, sah, batal, maneh. Terus makruh juga punya 5. Ada syaratnya, sababnya, sah, batal, maneh. Mubah juga punya 5. Untuk jadi mubah apa sababnya, apa syaratnya, apa sahnya, batal, maneh. Maka kalau satu hukum ini punya 5, berarti 5 hukum ada 25 gitu loh.